Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jultiasi Puspita Lestari dari kelas C, mata kuliah Manajemen Rekod. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau nilai dan prinsip pada manajemen rekod atau arsip dinamis. Setiap lembaga atau instansi perusahaan pasti memiliki tujuan tertentu untuk dicapai. Dengan melaksanakan kegiatan yang direncanakan, tentu saja akan menghasilkan dokumen, file, arsip, dan bahkan aset arsip yang harus dikelola dengan baik. Pengarsipan merupakan bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan menurut lembaga atau organisasi. Pengarsipan dinamis adalah pengarsipan berkelanjutan rekayasa dinamikanya. Arsip sering berkembang, organisasi ini juga ikut berkembang. Untuk menghadapi perkembangan organisasi, catatan dinamis dilakukan. Manajemen catatan dinamis termasuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengurangan arsip. Arsip adalah pusat memori sumber informasi, tetapi juga merupakan alat pemantauan yang penting untuk semua lembaga atau organisasi. Arsip harus dilindungi, perlu dikelola, mengatur dan mengedit dokumen arsip yang bagus untuk membantu menjaga dokumen atau arsip tetap rapi dan teratur untuk memudahkan proses pencarian dokumen secara cepat. Pencatatan merupakan kegiatan yang paling penting. Manajemen rekod atau yang disebut juga dengan arsip dinamis merupakan dokumen yang dibuat atau dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi ataupun individu. Rekod membantu kegiatan organisasi maupun individu dan menjadi bukti dari aktivitas tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menggunakan sebutan arsip untuk rekod, yang artinya rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Trick, tahun 1992 menyatakan bahwa manajemen rekod merupakan sebuah sistem yang mencakup keseluruhan aktivitas dari daur hidup arsip. Ide pengelolaan arsip ini muncul dari kebutuhan yang semakin mendesak dari banyak institusi, lembaga, dan organisasi setelah Perang Dunia Kedua. Untuk mengelola arsip mereka spesifik mungkin, arsip berkembang pesat dalam waktu singkat dan dicatat sedemikian mungkin, sehingga informasi yang dikandungnya digunakan sebaik mungkin. Karena itu, mereka mengelola berbagai catatan yang mereka buat dan terima melalui pengalaman mereka sendiri atau pengalaman organisasi. Menurut Kenneth dan Sauder, alasan lain lantaran perlu mengelola rekod secara efektif. Yang pertama, akuntabilitas atau tanggung jawab merupakan isu penting. Masyarakat modern menjadi semakin terorganisir kegiatannya dan kebijakan dapat ditampilkan dalam bentuk catatan. Yang kedua, peningkatan maskulinitas, mengomunikasikan dan menyampaikan informasi dalam bentuk elektronik seperti CD dan internet. Dan yang ketiga, tersedianya perangkat teknologi yang semakin canggih, manajer rekaman dapat membuat perubahan drastis pada rekaman. Schellenberg menyatakan bahwa tujuan penyampaian catatan adalah untuk memiliki tampilan kode arsip. Ciptaan juga dapat memenuhi kebutuhan penciptaan tergantung pada tujuan penciptaan kurangi setelah menggunakan kunci. Meskipun arsip dimaksud untuk dikelola dengan baik, tujuan dan kontrol
Rekod yang dapat dipanggil kembali dalam 10 menit adalah untuk memungkinkan panggilan balik berjalan secepat mungkin. Menggunakan informasi yang dikandung untuk mengurangi biaya sebanyak mungkin, proses pembentukan dan pelestarian. Fungsi arsip dinamis dalam penggunaan terbagi menjadi dua, yaitu ada arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif adalah arsip yang dipergunakan dalam kegiatan langsung organisasi sebagai referensi untuk pengambilan keputusan dan sebagai bahan kerja. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang sudah tidak aktif digunakan lagi dalam kegiatan keseharian organisasi. Dalam pelaksanaan yang seharusnya arsip inaktif ini disimpan di pusat arsip. Penilaian kearsipan mencangkup nilai guna dokumen kearsipan dan menentukan apakah harus dimusnahkan atau dilestarikan. Dengan mempertimbangkan nilai guna, administrasi, hukum, keuangan, atau juga informasional, dan hubungan dengan arsip lainnya. Nilai guna arsip atau rekor didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan pengguna arsip atau rekor. Ada dua nilai guna arsip atau rekor. Yang pertama, nilai guna primer. Nilai guna primer merupakan arsip yang penilaiannya didasarkan pada kegunaan dan kepentingan instansi penciptaan arsip. Dasar penilaian tidak hanya kegunaan dan kepentingan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi yang sedang berlangsung dan berkepentingan masa yang akan datang. Ada nilai guna administrasi, yaitu nilai guna yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas fungsi lembaga penciptaan arsip. Contohnya seperti undangan. Yang kedua, nilai guna hukum. Berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintahan, contohnya undang-undang, peraturan, surat perizinan, dan lainnya. Yang ketiga, nilai guna keuangan, berisikan segala hal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan, contohnya berkas gaji, berkas belanja barang, dan berkas pembayaran biaya pendidikan. Dan yang terakhir, nilai guna ilmiah dan teknologi. Arsip yang mengandung data ilmiah teknologi sebagai akibat atau hasil penelitian murni atau penelitian terapan. Contohnya laporan hasil penelitian. Yang kedua, nilai guna sekunder. Arsip dinilai menurut kepentingan organisasi lain atau kepentingan umum sebagai bukti tanggung jawab nasional. Nilai guna kebuktiannya arsip yang mengandung fakta dan keterangan dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi diciptakan, dikembangkan, dan diatur sesuai dengan fungsi dan kegiatan serta hasil outcome dari kegiatan yang dilakukan. Contohnya rencana kerja, program agenda, prosedur, dan tata kerja. Nilai guna informasional, arsip ditentukan oleh isi atau informasi yang terkandung dalam arsip itu untuk kepentingan penelitian dan kesejarahan, tanpa dikaitkan dengan organisasi penciptaan. Arsip bernilai sekunder ini dapat diserahkan kepada arsip nasional, contohnya sertifikat organisasi, prosedur kerja, dan lainnya. Alat penilaian arsip berupa survei arsip, jadwal retensi arsip, dan apresial checklist. Yang pertama, survei arsip merupakan pengumpulan data melalui survei untuk mengetahui tempat penyimpanan asal dokumen, kondisi jenis, jumlah, durasi, rute akses, sistem klasifikasi. Dan yang kedua, jadwal retensi arsip merupakan suatu data yang membuat deskripsi ringkasan dokumen atau rekor berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi, lama masa simpan dokumen atau rekor, aktif, inaktif, serta tindakan atau rekomendasi terhadap arsip yang habis masa simpannya.
Tujuan jadwal retensi arsip adalah untuk memudahkan penyusutan, untuk memudahkan temu kembali rekor atau arsip dan memenuhi perundang-undangan. Akhir ada appraisal checklist, rekod atau arsip, suatu data yang mencatat dan memuat informasi tentang jenis arsip sesuai dengan kelompok fungsi dan penciptaannya. Manfaat menilai arsip berharga dapat diidentifikasikan dan dilindungi oleh organisasi membuat hingga akses, mengatur posisi penyimpanan sejak awal, dan mengatur pemilihan arsip yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk kegiatan bisnis harus lengkap. Menyediakan peraturan lingkungan dapat diandalkan, dapat dipercayai digunakan, dan dari organisasi yang dibuat, dipelihara dengan tingkat integrasi. Prinsip manajemen kearsipan ada 3, yaitu record, arsip statis, dan berdasarkan juga dengan rekod yang ada dan rekod yang seharusnya ada. Pengolahan rekod yang terdiri dari sistem penciptaan, sistem penghargaan, dan pemanfaatan sistem pemeliharaan, dan sistem penjusutan merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi agar berbagai rekod yang diciptakan dapat berfungsi sebagai bahan pembuktian, bahan rujukan, dan bahan bukti kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.